Om Swastiastu, peserta didik SMA SMK. Perkenalkan, nama Bapak Igede Tarko SAG, Guru Agama Hindu dari SMK Negeri 1 Negara. Pada kegiatan belajar hari ini, kita akan membahas materi Upanishad kegiatan belajar 1. Kita awali dari membahas Weda. Weda merupakan kitab suci yang menjadi sumber pengetahuan bagi umat Hindu. Kitab suci Weda terbagi menjadi dua, yakni Weda Sruti dan Weda Samarti. Pada kelompok Weda Sruti terdapat kitab Catur Weda yang mempunyai Upanishadnya masing-masing. Berikut akan dijelaskan pada tabel, yaitu Weda terbagi dua menjadi Sruti dan Samarti. Kemudian Sruti memiliki Samhita, yakni Catur Weda Samhita yang terdiri dari Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwa Weda. Kemudian dari Catur Weda tersebut memiliki kitab-kitab Brahmananya masing-masing, kitab-kitab Aranyakanya masing-masing, dan kitab-kitab Upanishadnya masing-masing. Samhita dan Brahmana tergolong ke dalam kitab Karma Kanda, dan Aranyaka serta Upanishad tergolong ke dalam Jenana Kanda. Kita lanjut membahas Upanishad. Kata Upanishad secara etimologi berasal dari kata upa yang artinya dekat, ni artinya di bawah, dan sad artinya duduk. Untuk itu, Upanishad berarti sekelompok siswa atau murid atau peserta didik yang duduk dengan acarya atau pendidik maupun guru. Sisya dapat mendengarkan, meresapi, dan menghayati ajaran yang disampaikan dengan baik dan benar di bawah bimbingan guru, terutama ajaran atau mantra tertentu yang bersifat rahasia. Kitab Upanishad mengungkapkan hakikat tentang kebenaran di alam semesta, serta menguraikan realitas tertinggi secara filosofis, sehingga segala yang tertuang dalam kitab suci Weda dapat diterima secara rasional oleh manusia. Kitab suci Upanishad adalah kesimpulan dari kitab Aranyaka, sehingga kitab Upanishad juga sering dikenal dengan nama Vedanta. Vedanta bukan hanya diartikan Weda akhir, tetapi juga merupakan puncak tertinggi dari ajaran Weda. Terdapat 108 kitab Upanishad yang terdiri dari berikut. Rigweda memiliki 10 Upanishad, Samaweda memiliki 16 Upanishad. Peserta didik dapat melihat pada slide PPT terkait dengan nama-nama dari masing-masing kitab Upanishadnya. Kita lanjut ke kitab Upanishad dari kitab Yajurweda. Kitab Yajurweda terbagi menjadi dua, yaitu Krishna Yajurweda dan Sukla Yajurweda. Krishna Yajurweda memiliki 32 Upanishad dan Sukla Yajurweda memiliki 19 Upanishad. Peserta didik dapat mencermati slide dari masing-masing Upanishad Yajurweda. Kemudian kita lanjutkan kepada Atharwa Weda. Atharwa Weda memiliki 31 Upanishad. Silahkan peserta didik mencermati slide dari Upanishad kitab Atharwa Weda. Baik, kita lanjutkan kepada pokok-pokok ajaran Upanishad. Secara garis besar, Upanishad membahas tentang Brahman, Jiwatman, Jagat, dan Sadhana. Kita bahas satu persatu dari Brahman. Istilah Brahman berasal dari kata brih yang artinya mengembang. Secara etimologis, kata Brahman menunjukkan bahwa dia yang berkembang dan melampaui segalanya. Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada, atau sat, sadar atau kekal yang berarti cit, serta sumber kebahagiaan yang sesungguhnya atau ananda. Dalam kitab suci Upanishad, Brahman adalah penyebutan untuk Tuhan.
Para resi Upanishad menyebutkan Brahman untuk menyatakan terhadap entitas yang maha tinggi. Kemudian Atman. Kitab suci Upanishad banyak membahas tentang Atman yang menjadi sumber hidup seluruh makhluk. Istilah Atman berasal dari akar kata an yang berarti bernafas. Melalui nafas, makhluk hidup dapat bergerak. Nafas merupakan elemen terpenting dalam kehidupan makhluk. Sedangkan, menurut Sankara, arti kata Atman berasal dari kata at yang memiliki arti makan atau memperoleh. Dapat disimpulkan, Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup atau jiwa yang mengalami rasa senang dan duka. Atman bersifat kekal seperti Brahman. Atman tidak dilahirkan dan tidak dapat dipikirkan. Kemudian jagat raya. Jagat raya tidak terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, jagat raya ada yang menciptakannya. Para resi Upanishad menjelaskan tentang bagaimana alam semesta atau jagat raya tercipta. Disebutkan bahwa asal mula alam semesta gelap dan hampa, seperti bunyi sloka berikut yang kita ambil dari kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 1 sloka 5. Serta didik dapat mencermati sloka berikut. Makna dari sloka Manawa Dharma Sastra Adhyaya 1 sloka 5, sloka di atas menunjukkan bahwa awal mula alam semesta ini kosong dan gelap. Melalui tapanya, Brahman menciptakan alam semesta secara bertahap. Kitab suci Upanishad memberikan metode untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sarana dan sadhana yang tepat. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa sarana untuk mendekatkan diri adalah melalui pelaksanaan yoga. Kitab-kitab Upanishad membahas tentang Brahman, Atman, Jagat Raya, dan sarana untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Selain itu, kitab Upanishad juga membahas tentang Maya, Avidya, etika, kelahiran kembali atau punarbawa, kehidupan abadi, kehidupan nyata, dan yang tidak nyata, aksara suci, serta masih banyak lagi. Secara simpel, dapat kita tangkap di sini yang dibahas dalam kitab suci Upanishad merupakan Pancasrada, yaitu 5 dasar keyakinan umat Hindu. Baik, terima kasih. Itu materi pada kegiatan belajar 1, lingkup materi Upanishad. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.